Hari mulai redup, tapi dapur kecil milik Nahida justru mulai sibuk. Aroma manis dari loyang cheesecake menyebar kemana-mana. Usaha rumahan ini baru dimulai, tapi antusiasme sangat besar. Alhamdulillah, akhirnya matang juga bus pertama hari ini. Harus cepet dingin nih, biar besok pagi bisa dikirim ke Bu Novia. Jangan sampai jong di percobaan awal. Tara, ini dia krim cheese-nya. Seperti biasa, stok kelebihan dari pabrik. Masih layak banget kok, cuma nggak lolos karena bentuknya aja yang jelek. Serius? Waduh Mei, kamu tuh dewa penolong aku banget. Aku sampai bingung tahu cari supplier murah. Ini bisa bikin aku terus produksi meski modalnya terbatas. Ya elah, santai aja sih nah. Daripada dibuang-buang di gudang, mending kamu pakai. Lagian kamu bikin kuenya bersih dan niat kan? Aku percaya banget sama kamu. Makasih ya Mei, aku jadi semangat lagi tahu. Tadi aku sempat kepikiran buat berhenti. Tapi kalau kamu bantuin aku kayak gini, aku pasti bisa terus jualan. Udah, pokoknya kamu jualan yang banyak. Cheesecake kamu itu udah kayak bintang 5 tahu. Tinggal nambahin promosi dikit, bakalan viral. Amin, amin, amin banget pokoknya. Tapi aku harus pastiin kualitasnya tetap bagus. Soalnya yang makan bukan cuma anak muda, tapi juga ibu-ibu, anak-anak. Jangan sampai bikin masalah. Nah, itu dia nah. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Kalau kamu butuh lagi, tinggal chat aja. Besok aku bakalan bawa batch baru. Masih banyak yang bisa kamu olah. Iya siap, makasih banyak ya Mei. Semoga aja nanti aku bisa balas kebaikan kamu. Kamu itu bener-bener nyelamatin usaha aku tahu. Ya, kalau usaha kamu rame, aku juga seneng. Sama-sama cuan kan enak. Ya udah ah, bye. Tangan Nahida kembali mengaduk adonan, percaya diri dan juga penuh harapan. Pagi itu teras kecil rumah Nahida berubah jadi titik antrian manis. Cheesecake homemade miliknya yang baru dijual beberapa hari mulai diburu para warga. Semua takjub karena rasa creamy, harga juga pun murah. Nahida, ini cheesecake kamu tuh enak banget. Lembutnya pas, manisnya juga nggak lebay loh. Aku sampai lupa buat diet. Padahal niat awal cuma beli sepotong. Makasih banyak Bu Novia. Ini semua berkat bahan bagus dan resep yang aku coba-coba terus. Kalau cocok, aku bakalan siapin yang ukuran besar minggu depan. Kak Nahida, bisa nggak sih pesennya model kayak di Pinterest ini? Kayaknya seru deh kalau cheesecake-nya bentuk hati. Aku mau buat hadiahin teman aku. Bisa banget Ayaka, aku seneng loh kalau ada tantangan kayak gini. Nanti kamu kirim aja ya inspirasinya ke aku. Entar biar aku coba bentuk semirip mungkin ya. Waduh, cucuku minta dibeliin lagi. Padahal kemarin udah habis 1 kotak loh. Nanti kalau kamu buka PO kabarin ya Nahida. Aku takut kehabisan lagi. Iya, siap Bu Novia. Saya catat ya buat 2 kotak. Nanti sore saya bakalan antar ke rumah. Makasih ya udah percaya sama produk rumahan kayak saya. Kak Nahida, kakak harusnya bikin akun TikTok deh, biar viral. Jajanan kayak gini itu bakalan laku banget kalau masuk FYP. Bisa jadi seleb cemilan nanti. Iya sih, kamu bener Ayaka. Tapi aku masih belum sempet ngurusin medsos. Lagi fokus ke produksi dulu. Kalau nanti udah stabil, mungkin aku bikin akun jualan. Makasih ya semuanya. Semoga aja kalian puas dan gak kapok beli lagi di sini. Insya Allah aku bakalan terus jaga kualitas. Maaf ya, antrinya agak panjang. Jangan minta maaf nah, ini itu tandanya kamu sukses. Aku doain usaha kamu makin lancar dan laris manis. Tetap rendah hati ya. Hari itu terasa sempurna, semua pujian mengalir deras ke Nahida, membuat hatinya sangat hangat. 3 hari kemudian. Hari berganti dan pesanan cheesecake Nahida makin banyak. Ia tak sempat curiga sedikit pun bahwa di balik senyum pelanggan ada rasa tak nyaman yang mulai muncul secara perlahan. Nah, kayaknya aku masuk angin deh. Dari semalam mual-mual, tapi tadi pagi masih kepengen loh beli cheesecake kamu. Entah kenapa, enak aja gitu rasanya bikin nagih. Loh, Bu Novia nggak enak badan. Jangan-jangan kecapean kali ya. Soalnya kemarin katanya ibu ikut pengajian dari pagi sampai sore. Pasti capek banget itu Bu.
Bunda Piang kenapa? Jangan-jangan Maya? Aku juga gitu kadang. Makan kue manis, perut langsung muter. Tapi tetap aja susanahan. Soalnya cheesecake Kanadia itu enak banget. Aku bikin kuenya pakai bahan-bahan aman kok. Disimpannya juga di kulkas, nggak pernah dibiarin terlalu lama. Tapi kalau Bunda Piang ngerasa nggak enak, jangan dipaksain ya. Iya deh, kayaknya ini karena lambung. Tapi tetap pengen bungkus 1 kotak buat cucu. Dari kemarin sore dia ngambek karena kehabisan rasa coklat. Saya juga semalam agak begah, tapi ya kayaknya karena makan kebanyakan. Tangan nggak bisa berhenti ngambil potongan demi potongan. Harusnya beli 1 kotak langsung deh. Waduh, jangan sampai nanti aku dituduh bikin orang gak bisa berhenti makan. Tapi serius deh, makasih ya udah pada balik lagi hari ini. Aku jadi makin semangat. Kalau nanti bikin varian baru, aku mau yang green tea ya teh. Tapi tetap ada rasa keju krimnya, jangan hilang. Itu tuh yang bikin beda dari yang lain. Oh, green tea. Oke, aku catat ya. Aku tuh seneng banget tahu dapat masukan kayak gini. Jadi aku tahu arah ke depannya kayak gimana. Tapi semoga pada tetap sehat ya habis makan ini. Ya sudah, aku balik dulu ya nah. Mual-mual sedikit ini mudah-mudahan cuma gara-gara masuk angin. Nanti sore aku minta anakku jemput kue yang buat cucu itu ya. Siap Bu, nanti aku siapin yang fresh. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa minum jahe anget biar perutnya enakan. Aduh, yang kayak gini nih yang bikin galau. Antara perut yang protes atau lidah yang bahagia. Tapi kayaknya aku bakalan balik lagi deh. Hari itu berakhir tanpa tanda tanya. Semua masih terlihat seperti biasa, tapi siapa sangka, diam-diam tubuh mulai bereaksi dan sumber masalah belum disadari oleh siapapun. Di dapur Nahida sibuk seperti biasa. Pesanan dari para pelanggan terus berdatangan. Mai pun muncul kembali, membawa tambahan bahan yang katanya masih layak. Nah, ini ya cream cheese yang kamu minta. Stok terakhir dari batch sebelumnya. Warnanya agak tua dikit, tapi udah aku simpen dingin kok. Jangan khawatir, masih bisa banget tuh buat dipakai. Aromanya sih normal, tapi kok ada sedikit warna kuning ya Mei. Biasanya lebih putih. Tapi ya udahlah, kalau kamu bilang aman, aku percaya. Lah, kamu itu udah berbulan-bulan pakai bahan dari aku dan gak pernah masalah kan? Lagian pelanggan kamu juga gak pernah ngeluh. Itu tandanya kualitasnya tetap oke. Iya sih, mereka malah makin suka tahu. Bahkan tadi ada yang bilang lagi banget. Aku jadi bingung. Ini resepku yang enak atau bahan kamu yang punya daya sihir? Kalau gitu mah ya dua-duanya dong. Itu namanya kombinasi sempurna. Kamu yang bikin resepnya, aku yang nyiapin bahannya. Kita itu partner bisnis sejati. Jangan sampai putus ya. Amin. Tapi jujur ya Mei, aku tuh sebenarnya pengen mulai produksi bahan sendiri biar bisa kontrol lebihnya. Tapi masih bingung tahu mulainya dari mana. Lah, jangan gitu dong. Kamu itu belum punya kapasitas buat itu. Mending fokus aja di produksi dan jualan. Urusan bahan serahin aja ke aku. Hemat waktu juga kan? Iya sih, tapi ya bukan maksud gak percaya ya Mei. Cuma aku kepikiran aja. Tapi ya udah deh, selama gak ada keluhan, kita jalan aja kayak biasa dulu. Nah, gitu dong. Pokoknya aku bakalan jaga kualitas. Jangan khawatir. Lagian sekarang pasarnya udah luas banget. Kamu bisa makin gede usahanya kalau konsisten. Iya, doain aja ya. Aku juga jadi semangat terus karena banyak yang support. Termasuk kamu yang dari awal bantu aku tanpa mikir 2 kali. Sip, nanti aku kabarin lagi kalau ada bahan masuk. Pokoknya kamu jangan sampai kehabisan stok ya. Gak enak kalau nanti pelanggan kamu balik badan. Ya Allah, semoga aja semua ini menjadi berkah. Aku cuma pengen jualan dan usaha ini lancar. Semoga yang makan cheesecake aku sehat semua dan gak ada yang kenapa-napa. Dan seperti sebelumnya, Nahida tetap tak tahu. Di balik niat baik dan kepercayaan yang ia berikan, ada kecerobohan yang mulai merambat. Pelan-pelan, namun pasti. Di tengah keramaian bazar kuliner, stand cheesecake Nahida jadi primadona. Aroma vanila dan juga krim manis menyatu dengan sorak-sorai para pengunjung. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa kalau suka bisa order lewat WA. Hari ini aku bawa varian baru. Ada yang coklat lumer dan strawberry selai buatan sendiri.
Akhirnya aku udah tunggu-tunggu ini teh. Teman-teman aku juga banyak yang nyariin tahu. Ya udah nih ya, aku beli 2 kotak. Satunya buat mamaku, soalnya kemarin dia nggak kebagian. Waduh, ini udah mirip kue hotel, lembutnya itu bener-bener beda. Saya tuh jadi mikir, jangan-jangan kamu itu punya rahasia dapur yang belum dibagi nih. Aduh, rahasianya ya cuma satu, Kang. Kerja keras sama bahan bagus. Semuanya nggak ada yang instan. Tapi alhamdulillah banyak yang suka. Aku bersyukur banget. Aku sengaja loh datang ke sini cuma buat beli cheesecake kamu, nah. Udah aku promoin juga ke grup arisan. Minggu depan siap-siap deh, orderan bakalan banyak. Iya, siap Bu. Makasih juga ya. Oh iya, kalau perlu varian khusus bisa request. Aku udah mulai berani ngembangin menu. Tapi pastinya tetap pakai bahan yang insya Allah aman. Hari ini panas banget ya Teh. Jadi agak pusing juga. Tapi nggak apa-apa sih, asal bisa makan cheesecake. Semua penderitaan bakalan terbayar deh. Kamu jangan maksain ya Ayaka. Minum dulu nih. Jangan sampai dehidrasi. Aku nggak mau ada pelanggar pingsan di depan stand. Nanti dikira salah makan lagi. Kalau ini salah makan, ya salah karena kebanyakan. Enak banget soalnya. Nanti saya tuh balik lagi sore, bawa keponakan juga. Jangan lupa simpen 2 kotak buat saya ya nak. Yang coklat sama original. Mau saya kasih buat tetangga baru yang suka dessert. Iya siap Bu. Makasih banget ya semuanya udah mampir. Semoga kalian pada sehat selalu ya. Aku bakal yang jaga terus rasa dan kualitasnya. Oke Teh, aku pulang dulu ya. Kalau nanti malam aku tiba-tiba ngechat dan pesen lagi, jangan heran ya. Soalnya cheesecake kamu itu bikin candu. Hari itu ditutup dengan penjualan tertinggi Nahida sejauh ini. Tapi malamnya Ayaka mulai menggigil dan semua orang masih percaya ini bukan karena cheesecake tersebut. Alhamdulillah hari ini laris manis. Besok aku harus siapin lagi. Mei bilang hari ini dia mau kirim bahan baru. Aduh, semoga dia cepet datang deh. Banyak yang nanyain varian strawberry. Loh, banyak yang DM dan nanyain bisa order via toko ijo atau enggak. Aduh, aku belum sempat bikin etalase online lagi. Tapi kalau rame kayak gini terus, harus mulai ekspansi nih. Sementara di tempat lain, Aduh, kenapa perut aku sakit banget ya? Dingin tapi panas. Badan aku rasanya remuk semua. Ini pasti karena aku panas tadi deh. Aku nggak kuat. Biasanya nggak pernah ngerasa kayak gini deh. Sakitnya merambat ke tulang. Makanan cheesecake itu nggak mungkin sih. Itu kan enak banget. Nggak mungkin dari situ sakitnya. Waduh, kok dada saya sesak begini ya? Seharian cuma makan cheesecake, apa lambung saya mulai kambuh. Tapi rasanya beda. Ini tuh aneh banget. Kalau besok nggak membaik, saya harus ke klinik. Gak bisa disepelein. Tapi masa iya karena kue? Kan ini dari Nahida. Pasti bersihlah dari dapurnya. Ya Allah, jangan sampai ini penyakit berat. Kasihan anak-anak di rumah. Aku harus cepat sembuh. Besok kalau kuat, aku bakalan ke tempat Nahida dulu buat minta cheesecake baru. di rumah Bu Navia dan juga Kang Cecep juga merasakan hal yang sama. Dari siang belum makan apa-apa selain cheesecake Nahida. Tapi kok baru sekarang ya perutnya mulus kayak diremes-remes. Aduh, jangan-jangan masuk angin berat nih. Aduh, kepala aku itu muter banget. Ini bukan masuk angin biasa. Harus istirahat. Kalau besok tambah parah, mending ke puskesmas deh. Tapi tadi beneran cheesecake doang yang saya makan ini kayaknya. Sementara Nahida tidak ada apa-apa, masih semangat untuk berjualan. Kayaknya besok aku mau nambahin menu baru ah. Siapa tahu ada yang tertarik sama rasa matcha. Lagian, Mei juga bilang kalau stok krim keju yang terakhir itu bagus banget. Untung aja aku punya supplier kayak dia. Besok aku pakai sisa krim cheese terakhir deh. Mei bilang ini kan part paling spesial. Katanya sih eksklusif. Pasti pelanggan makin suka nih. Beberapa hari sebelum cheesecake viral, dua sahabat bertemu di gang sempit. Obrolan mereka terdengar ringan, tapi menyimpan hal yang belum sepenuhnya terbuka. Nahida, ini nih bahan yang aku janjiin. Lumayan banget tahu.
Ini tuh sisa ekspor, nggak ada yang cacat. Cuma kadaluarsanya aja agak deket. Tapi masih aman kok, aku udah cek sendiri. Wah, serius Mei? Kamu itu penyelamat banget deh. Aku udah pengen jualan dari kemarin, tapi bahan mahal semua. Ini tuh kayak rezeki datang dari langit. Ya, namanya juga sahabat, masa nggak bantu? Lagian kamu itu bisa sukses besar nih. Ditambah lagi, orang-orang sekarang itu doyannya makanan manis. Tinggal jago masaknya aja. Aduh, semoga beneran ya. Aku udah kangen banget buat dagang lagi, Mei. Aku janji deh, kalau ini laris, aku bakalan traktir kamu di restoran mewah. Bener ya? Traktir aku beneran. Soalnya aku udah banyak korbanin buat dapetin bahan ini loh. Ngorbanin apa? Emang dapetnya susah ya? Ya gitu deh. Pokoknya jangan terlalu dipikirin. Yang penting sekarang kamu fokus jualan. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau aku yang nyuplai. Iya, pasti aku simpen rapat-rapat kok. Kamu itu udah aku anggap kayak keluarga sendiri. Makasih ya Mei, aku bener-bener makasih sama kamu. Sama-sama Hid, aku juga seneng loh bisa bantu kamu. Kadang bantu itu nggak harus tulus kan, yang penting hasilnya bermanfaat. Kamu ini ngomongnya suka aneh. Tapi ya udahlah, aku mulai produksi malam ini. Bismillah aja, semoga semuanya lancar. Iya, semoga ramai banget ya sampai kamu kewalahan. Habis itu kita jalan-jalan bareng. Aku udah lama banget pengen refreshing bareng kamu. Dan sahabat itu tertawa kecil. Gejala makin menyebar, warga mulai jatuh sakit. Satu persatu, namun tetap belum ada yang menuduh. Di sisi lain, senyum Nahida tetap mengembang dan senyum Mei makin sulit untuk dibaca. Aku ngerasa gak enak badan loh dari tadi malam. Panas, mual, perut kayak diulek-ulek. Tapi semalam aku cuma makan cheesecake itu. Aneh ya. Aku juga, anak-anak di rumah malah udah 3 kali muntah. Tapi ya gak mungkin lah dari cheesecake itu kan. Itu makanan manis biasa. Iya Bu, aku juga sempat ngerasa kayak flu. Tapi tambah parah. Pagi tadi aku sempat pingsan sebentar di kamar mandi. Gak ngerti lagi kenapa semua orang tiba-tiba sakit ya. Apa mungkin ada penyakit yang nyebar ya? Soalnya aku dengar dari blok sebelah, mereka juga pada tumbang. Tapi nggak ada informasi resmi dari puskesmas. Yang paling banyak kena itu ya yang belakangan ini makan cheesecake Nahida. Tapi aku gak mau suuzon, masa iya dia itu salah? Orangnya ramah dan juga bersih begitu. Kadang yang kelihatan bersih belum tentu benar ya. Tapi entahlah. Aku juga nggak mau nuduh. Mungkin ini cuma kebetulan aja. Di tempat lain, Nahida sedang menyusun kotak cheesecake yang siap untuk dikirim. Tangannya sangat cekatan, wajahnya sangat bahagia. Masya Allah, banyak yang pesan hari ini. Aku seneng banget. Pasti Mei bakalan bangga deh dengar kabar ini. 5 menit kemudian. Nahida, ini tambahan stok bahan nih dari aku. Tadi ada yang nitip, katanya jangan disia-siain. Bisa dijual mahal kalau kamu kreatif. Wah, makasih banget Mei. Kamu itu emang dewa penolong aku. Aku nggak nyangka bisa seramai ini jualan cheesecake. Iya, aku juga nggak nyangka efeknya bisa secepat ini. Maksudnya larisnya. Tapi kamu yakin kan semuanya masih aman? Yakinlah, insya Allah aku selalu bersih. Aku percaya kamu juga selalu kasih bahan terbaik. Tentu aja, semua yang terbaik buat kamu, Hid. Tak ada yang menyadari satu persatu mulai tumbang, namun teka-teki belum terpecahkan. Hati-hati, ada bahan pangan kadaluarsa yang sempat bocor di gudang produksi minggu lalu. Khususnya keju krim dan mentega impor sudah dilaporkan ke BPOM. Akhirnya bocor juga ya. Tapi udah telat sis. Nahida pasti lagi pusing tuh sekarang. Warga mulai jatuh sakit dan dia nggak akan pernah tahu kalau aku yang nyuplai bahan rusaknya. Kasihan banget tuh anak. Laris manis katanya. Nggak nyangka ya, racun murahanku jadi viral juga. Tapi ya udahlah, dia juga yang goblok percaya gitu aja. Salah sendiri. Aku itu cuma pengen dia jatuh. Dulu dia yang direkrut jadi staf tetap. Aku yang dikorbanin. Sekarang lihat deh, usaha kecil-kecilan dia malah bikin warga kampung sekarat.
Bu, anak saya muntah-muntah setelah makan kue dari bunda. Ya Allah, makin banyak laporan kayak gini. Tapi salahku di mana ya? Aku nggak pernah main-main soal kebersihan. Keju dari Mei dan mentega juga. Dia bilang ini cuma sisa stok pabrik. Tapi kenapa ya rasanya aneh banget akhir-akhir ini? Apa mungkin Mei salah kasih bahan? Atau jangan-jangan dia emang sengaja? 2 jam kemudian. Ini krim keju. Tulisan labelnya bukan merek biasa. Bahkan tanggal kadaluarsanya udah pudar. Mei bilang ini produk impor, sisa ekspor hotel. Tapi kok aneh ya? Aromanya agak nyengat. Padahal biasanya kalau bahan segar baunya lebih ringan dan creamy. Ini malah kayak plastik campur susu basi deh. Dan ini mentega. Dari kemasan luarnya kelihatan bersih. Tapi bagian bawahnya ada bekas rembes minyak. Mei nggak pernah bilang soal itu. Mei, aku butuh penjelasan. Bahan yang kamu kasih rasanya aneh, banyak yang sakit, dan aku mulai takut. Tolong jelasin semuanya. Jujur, Mei. Apa aku terlalu percaya? Mei kan sahabat aku dari dulu. Tapi kenapa bahan sisa? Katanya aman, murah, tapi nggak pernah bilang kalau bekas dari mana. Kadang kepercayaan bukan hancur karena pengkhianatan besar, tapi karena detail kecil yang mulai tak masuk akal. Nahida, ini udah kebangetan. Anak aku dirawat di IGD belum sadar juga. Semua ini gara-gara cheesecake kamu. Kamu mau sampai kapan diam, ah? Bini gue semalaman muntah-muntah, sampai harus panggil bidan. Semuanya tetangga habis makan kue kamu. Hida, kue beracun apa itu, hah? Bu, Kang, aku minta maaf. Aku juga shock, tapi aku nggak pernah pakai bahan sembarangan. Semua itu dari teman aku, dari Mei yang kerja di pabrik bahan makanan. Oh, jadi kamu lempar tanggung jawab sekarang, ha? Salah teman kamu, bukan salah kamu. Yang jualan itu siapa? Yang ngasih ke anak-anak siapa? Itu kan kamu. Ini contohnya, Bu. Lihat, labelnya udah pudar. Tanggal kadaluarsanya nggak jelas. Mei yang bilang kalau ini stok bagus dan cuma sisa. Aku juga korban, Bu. Terus kenapa kamu itu gak cek dulu? Ini makanan Hida, bukan mainan. Yang sakit itu orang hidup, bukan boneka loh. Aku percaya sama teman aku. Mei udah bantu dari awal. Aku nggak tahu dia bohong. Tapi setelah semua ini, aku mau tanggung jawab. Aku nggak bakalan lari kok. Tapi kamu harus buktiin, jangan cuma ngomong. Kalau bahan itu bener dari dia, ya kasih tahu kami. Kami juga harus nuntut, bukan cuma kamu. Hari ini aku mau ke tempat kerja Mei. Aku mau lihat langsung. Kalau bener dia licik, aku akan buka semuanya. Bahkan ke polisi sekalipun. Kalau kamu itu benar, kami itu bakal dukung kamu. Tapi kalau kamu itu bohong, kamu itu gak cuma kehilangan usaha kamu, tapi juga kehilangan warga satu kampung loh. 2 jam kemudian. Permisi, Pak. Saya mau ketemu bagian gudang. Ada seseorang yang nyelundupin bahan kadaluarsa ke tangan saya. Dan banyak orang jatuh sakit karena itu. Kalau soal selundupan, Bu, minggu lalu kita itu emang audit dan ternyata ada satu karyawan yang ketahuan menyelundupin bahan expired. Namanya Mei, ya. Apa? Mei? Ya Allah, ternyata beneran dia. Kami udah pecat dia pagi ini dan laporan ke BPOM juga udah masuk. Semua rekaman CCTV-nya jelas. Dia itu memanfaatkan celah waktu shift malam buat bawa keluar barang. Loh, masih ada satu nih. Lumayan, sayang kan kalau dibuang. Ini kan enak. Mei masih belum sadar bahwa racun yang ia sebarkan akan kembali menampar dirinya sendiri. Aduh. Kenapa mendadak mual gini? Aduh, perut aku sakit banget. Mei terduduk dengan wajah pucat, keringat dingin bercucuran, tubuhnya limbung. Ia muntah di lantai, lalu terjatuh dan kemudian menggigil. Inilah azab bagi pengkhianat, menjual racun demi untung sesaat. Tapi akhirnya menelan kutukan sendiri, lidahnya pahit dan hidupnya membusuk secara perlahan.